the beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan bulan dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebusku ditebus, dengan kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. 1, 2, 3, Merry Thank you so much. Selamat pagi, saudara dan saudari sekalian. Selamat tahun baru lagi untuk kita semuanya. Kita memasuki tahun 2020 dan saya mengucapkan juga selamat datang kembali saudara-saudari yang baru pulang kampung. Berjam-jam buat ngapain? Untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang baik. Virus corona mengagetkan, membingungkan, disorientasi, Dua pasien yang positif COVID-19 tidak tahu diketahui memperbuat bertempat tinggal apa, di Depok, Jawa Barat, dan bagaimana sampai berapa lama akan terus seperti temuan ini. terbaru kasus COVID-19 di wilayahnya ini. Kita terhubung lewat sambungan. Tetapi Efektif, Sir. Tuhan Bisa itu dihubungi baik. ya? Pertanyaan saya,
Di tengah-tengah ketidakpastian itu, dia bekerja dengan cara yang misterius, memberi kesempatan untuk menguatkan jemaat lewat pelayanan-pelayanan yang berbeda. Kita sangat bersyukur bahwa kita hari ini dapat beribadah. Lahirlah online Hari ministry. ini 29 Maret. Kita mulai dari online service, pembimbingan online, bahkan kumpul grup juga online. Di saat ini berjalan, kita dengar orang di PHK, pekerjaan habis, banyak orang yang terkena virus. Keadaan semakin membingungkan. Sekali lagi, Tuhan tetap bekerja. Di saat kesulitan hadir, ternyata lebih banyak orang mencari Tuhan. Di tahun 2020, Tuhan menambahkan 30 jiwa dengan 2 orang di restorasi. Tuhan sangat merindukan supaya anak-anaknya bisa memahami dirinya bahwa dirinya adalah kabar Tuhan telah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Bahkan kita bisa melaksanakan beragam acara virtual yang berdampak. Tidak tahu orang-orangnya seperti apa. Dia tidak punya family di sana. Yang sangat rumit. Hai adik-adik, selamat hari Sabtu semuanya. Tapi yang terutama, jemaat menjadi lebih kreatif. So, it is a blessing. Perjalanan kita masih panjang. Bersama-sama kita menuju masa-masa yang akan datang di dalam tuntunan kebenaran yang dari daripada merit Tuhan. muda dan juga merit dewasa dan juga piwa. Saya hanya bisa takjub kepada Tuhan melihat bagaimana Tuhan menumbuhkan jemaat. Itu membuat saya pribadi. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan akan membawa kita kepada eternity. Ya, bukankah itu kebaikan Tuhan? Bagaimana kita akan menatap tahun depan? Kita harus selalu percaya bahwa God is in control. Sekarang bukanlah masalah tentang siapa yang bisa beradaptasi dengan situasi tersebut, tetapi tentang siapa yang cepat beradaptasi dalam situasi tersebut. Sekali lagi, kita menatap kembali kepada tahun yang luar biasa. Tapi, apa langkah kita selanjutnya? What is your next move? Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita bersama. Namun sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Maka dari itu saya mengajak saudara-saudari untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Yang kedua, kita akan memberikan persembahan kasih. Maka dari itu juga saya mengajak kita semua untuk memberikan dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Dan persembahan Anda dapat ditransfer melalui rekening yang ada di layar Anda. Yang terakhir, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk fokus kepada Tuhan. Mari kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga kita bersikap sopan sebagai bentuk kita menghormati Tuhan kita. Saya mewakili Gereja Kristus di Indonesia Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.
Kita percaya, kita terus bersyukur karena Tuhan tidak pernah jauh daripada kita semua. Saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-62. Saya akan bacakan buat kita semua. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah keharapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal aku yang dengar, bahwa kuasa Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Sebab firman Engkau benar Tuhan, bahwasanya dekat dengan Engkau Tuhan, dekat dengan Allah yang kuat, kami merasa tenang Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menjaga kami Tuhan sampai saat ini. Dan kiranya Tuhan, tibanya kami ingin menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Memuji Engkau Tuhan. Biarlah harum di hadapan Engkau saja Tuhan. Dan apa yang kami nyanyikan hanya untuk menyenangkan hati Engkau saja Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar hanya Engkau saja Tuhan yang kami muliakan, yang kami sembah dan kami puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita satu penyembahan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Mari kita menyembah Dia dengan segenap hati. Sebab Dialah Allah dan tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau besar dan penuh kuasa Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau dengan menyanyikan lagu ini Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Katakan Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau,
besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami mencintai Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita menyembah Dia, kadang Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah, inilah hati kami Tuhan. Di dalam hidup ini, tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Oh, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau.
Yesus, Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja kami, Tuhan. Jemaat silakan duduk. Selamat hari Minggu, senang sekali bisa bertemu lagi di tahun yang baru ini, walaupun masih secara online. Kita terus doakan di 2021 ini kondisi pandemik ini bisa segera berakhir dan juga banyak kondisi kita di area-area lain kehidupan kita bisa dipulihkan. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada dan di segala aktivitas yang kita jalankan. Mari kita berdoa bersama sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh punya satu kehidupan yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Walaupun Tuhan banyak hal yang terjadi Tuhan di tahun 2020. Dan kami tahu Tuhan di 2021 ini masih banyak tantangan Tuhan. Tapi kita merasa aman karena kami tahu kami bisa membangun kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Di atas dasar Engkau saja Tuhan. Biarlah Tuhan kami betul-betul terus bertumbuh menjadi seperti apa yang Kau inginkan. Biarlah hari ini sekali lagi firman Tuhan bisa menguatkan kami, menuntun kami untuk kami terus berjalan di dalam Engkau. Sertai hamba-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya sebuah dasar atau pondasi rohani. Spiritual foundation. Layaknya sebuah bangunan, kualitasnya akan sangat ditentukan oleh pondasinya. Semakin kuat pondasinya, semakin kokoh bangunan tersebut, dan semakin tinggi atau besar bangunan yang bisa didirikan di atas dasar tersebut. Sebagai seorang Kristen hari ini, harusnya dasar kita atau pondasi rohani kita dari kehidupan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Di 1 Korintus pasal 3 ayat ke-10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus katakan bahwa sebagai ahli bangunan yang cakap, dia tidak sembarangan meletakkan dasar atau pondasi dalam membangun jemaat Korintus. Yang dia telah letakkan sebagai pondasi adalah Yesus Kristus. Tidak heran, dia sangat ingin memastikan bahwa apa yang dibangun di atas dasar tersebut juga tidak sembarangan. Sebagai satu jemaat, mereka harus memperhatikan apa yang mereka bangun di atas dasar atau pondasi yang luar biasa tersebut. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah benar Yesus Kristus adalah dasar atau pondasi yang telah diletakkan juga di dalam kehidupan kita? Atau itu hanya asumsi kita saja? Jika Yesus Kristus adalah dasar atau pondasi dalam kehidupan kita, dengan apa atau bagaimana kita membangun di atasnya selama ini? Jika Yesus Kristus adalah dasar dan pondasi dalam kehidupan kita, tahukah kita akan pengharapan Tuhan kepada kita semua di sini? Mari kita ambil waktu hari ini untuk tidak saja mempelajari hal ini lebih dalam, tapi juga mengenali hidup kita secara pribadi lebih dalam. Sehingga kita dapat melihat di atas dasar apa kita sudah membangun selama ini. Dan kualitas kehidupan seperti apa yang kita sudah punya. Hal pertama yang harus kita pastikan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, apakah dasar atau pondasi yang diletakkan dalam hidup kita adalah benar-benar Yesus Kristus? Apa sih maksudnya bahwa Yesus Kristus itu adalah dasar atau pondasi dalam kehidupan kita?
Di buku Yesaya pasal 28 ayat 16. Dikatakan demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tentu saja kita tahu bahwa Nabi Yesaya sedang berbicara tentang Yesus Kristus di sini sebagai dasar. Pada zaman Alkitab, ketika mereka meletakkan dasar bangunan, mereka akan gunakan sebuah batu yang kuat dan teruji. Dan batu tersebut berfungsi sebagai batu penjuru. The cornerstone. Batu penjuru adalah satu batu yang terpenting pada konstruksi di zaman tersebut. Batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan. Dan haruslah sangat kuat. Ukurannya pun harus cukup besar. Berbentuknya bujur sangkar. Bentuknya juga harus sempurna. Dan dari batu ini ditentukanlah semua arah. Dari ke utara, ke barat, timur, selatan, ke atas, ke bawah. Semua diperhitungkan dari batu penjuru ini. Sudutnya dan juga jarak atau ukurannya. Semua diperhitungkan kepada batu penjuru ini. Seluruh bangunan akan bertumpu pada batu penjuru ini. Dan ketika batu ini disingkirkan, semua bangunan akan rubuh. Di Efesus pasal 2 ayat 19 ayat 20 ditekankan sekali lagi oleh Rasul Paulus tentang Yesus sebagai dasar yang merupakan batu penjuru di sini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Paulus menggambarkan sebagai jemaat harusnya kita dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Maksudnya apa? Artinya seluruh hidup kita harusnya bertumpu kepada Yesus Kristus. Nilai-nilai yang kita jalani, cara pikir kita, keinginan hati kita, keputusan yang kita ambil, arah hidup kita, tujuan hidup kita, impian hidup kita harusnya sejalan, searah dengan yang Yesus ajarkan atau Yesus inginkan. Standar hidup kita, patokan hidup kita, teladan hidup kita, referensi hidup kita, prioritas kita haruslah Yesus Kristus. Jika tidak, hari ini bagaimana kita bisa katakan Yesus adalah dasar atau pondasi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa katakan bahwa Yesus adalah batu penjuru di dalam kehidupan kita? Coba kita tanyakan diri kita. Apa yang sering menjadi faktor penentu dalam keputusan kita sehari-hari? Apakah kenyamanan kita? Apakah keinginan pribadi kita? Apakah pandangan atau cara berpikir kita pribadi? Apakah perasaan kita yang lebih menguasai kita? Masihkah hari ini kita sering berpikir atau bertanya, apa sih yang Yesus akan lakukan dalam situasi ini atau kondisi ini? Mungkin kita sering dengar istilah what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan pada saat-saat seperti ini? Pertanyaannya, ketika kita sudah bertanya seperti itu, ketika kita sudah tahu apa yang Yesus akan lakukan pada saat-saat seperti ini, apakah kita akhirnya akan memilih melakukan apa yang Yesus akan lakukan, atau kita tetap memilih apa yang kita mau lakukan dan bersikap seperti apa yang kita mau? Berapa sering kita katakan, kita tahu sih yang benar, tapi atau kita katakan, kita tahu sih harusnya saya mengampuni, tapi kita selalu punya alasan.
Kita tahu sih harusnya kita memberi lebih, tetapi kita juga punya alasan untuk itu. Kita tahu sih kita harus bereskan, tapi kita tahu kita harus terbuka. Tapi berapa sering kata tapi muncul ketika kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kita tahu bahwa itu yang Yesus ingin kita lakukan. Dengan berkembangnya dunia arsitektur pada masa ini, penggunaan cornerstone atau batu penjuru itu pun bergeser. Cornerstone bukan lagi sebagai pondasi, tetapi cornerstone menjadi decoration stone atau batu dekorasi di sebuah bangunan modern. Apakah hari ini kita pun mengikuti tren yang sama? Yang harusnya batu penjuru atau cornerstone itu adalah dasar kita, kita pun mulai bergeser menjadi sebuah batu dekorasi. Apakah fungsinya hari ini menjadi sebuah aksesori saja atau sebuah ornamen? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, apakah Yesus Kristus hari ini pun cuma menjadi aksesori di dalam kehidupan kita? Kita mengaku diri kita seorang Kristen, tapi yang menjadi pusat, center daripada hidup kita yang sesungguhnya bukan lagi Yesus Kristus, tetapi diri kita sendiri. Kita mengaku Yesus itu adalah cornerstone, tapi kenyataannya Yesus tidak lebih daripada decoration stone. Kita harus jujur untuk kita bisa berubah. Jika kita katakan Yesus Kristus adalah dasar atau pondasi dalam hidup kita, mari kita hidup dengan Yesus menjadi the center. Kita hidup dengan Yesus menjadi teladan dari hidup kita senantiasa. Mari kita jadikan Yesus batu penjuru, cornerstone dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita harus pastikan adalah dengan apa atau bagaimana kita bangun hidup kita di atas dasar Yesus Kristus itu. Yesaya pasal 28 ayat 16 tadi katakan bahwa batu yang dipakai adalah batu yang kuat, teguh. Tapi juga dikatakan bahwa batu penjuru tersebut adalah batu yang mahal. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggrisnya adalah a precious cornerstone. A precious cornerstone. Nah ini yang menarik. Jangan dasarnya udah luar biasa dan sangat berharga, sangat precious, sangat kuat, tetapi kita membangun di atasnya dengan bahan seadanya. Makanya sangat menarik di 1 Korintus pasal 3 ayat 12 dan 13, Paulus melanjutkan dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Hari ini dasarnya boleh Yesus Kristus. Tapi kita bisa pilih dengan bahan apa kita akan bangun di atas dasar tersebut. Kita bisa bangun dengan emas, kita bisa bangun dengan perak atau batu permata. Tapi kita juga bisa bangun dengan jerami, kayu kering atau rumput. Tapi kalau kita coba bayangkan betapa sayangnya dasar atau pondasi yang begitu kuat, begitu berharga, begitu precious. Terbuat dari batu yang sudah teruji dan sangat mahal. A precious cornerstone. Tapi bangunannya hanya terbuat dari jerami dan kayu kering. Saya mau cerita sedikit tentang bangunan tertinggi di dunia saat ini. Kita semua tahu bangunan itu ada di Dubai. Namanya adalah Burj Khalifa atau The Tower of Khalifa. Tingginya adalah 828 meter. Jumlah lantainya ada 160 lantai. Nah, yang saya mau bicarakan adalah pondasi di mana bangunan ini dibangun. Pondasinya itu tebal betonnya aja, itu 3 meter. Tebal betonnya saja. Dengan campuran beton sebanyak 45.000 meter kubik. Berat baja yang dipakai 110.000 ton.
Dan tiang pancangnya ada 192. Ya, dan kedalaman daripada tiang pancang tersebut adalah 50 meter. Ya, artinya apa? Artinya setinggi bangunan 15 lantai. Oke, itu adalah kedalaman daripada tiang pancangnya saja. Dan dibutuhkan 15 bulan untuk menyelesaikan pondasinya. Tentu tanpa pondasi yang begitu dahsyat, tidak mungkin kita akan lihat bangunan yang begitu dahsyat. Tapi yang saya semangat adalah dengan pondasi yang dahsyat, dibangun di atasnya sebuah bangunan yang dahsyat. Bayangkan, pondasi yang begitu dahsyat, di atasnya hanya dibangun sebuah rumah 2 lantai yang dibuat dari kayu dengan ukuran 100 meter persegi. Jadi buat apa buat pondasi sampai 15 bulan, tetapi hanya untuk membangun sebuah rumah yang seukuran 100 meter persegi. Pondasi yang dahsyat harusnya disiapkan untuk bangunan yang dahsyat. Bayangkan hari ini, Yesus yang menjadi dasar kita. Yesus yang menjadi pondasi hidup kita. Dan ini adalah lebih dahsyat daripada pondasi daripada Burj Khalifa. Harusnya bagaimana? Harusnya hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Pertanyaannya, kita mau bangun di atas dasar tersebut dengan apa? Bagaimana kita harusnya membangun di atas dasar precious cornerstone, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saya berharap Bapak Ibu Saudari, kita juga membangunnya dengan batu permata. The precious stone. Bayangkan kehidupan apa atau kehidupan seperti apa yang kita bisa bangun di atas dasar Yesus Kristus. Sangat sedih kalau hari ini kita mengaku kita ini seorang murid Yesus, seorang Kristen, mempunyai pondasi atau dasar Kristus, tapi bahkan hari ini kita tidak percaya bahwa kita bisa punya hidup yang luar biasa. Sangat sedih hari ini kita mengaku kita punya dasar Kristus, tapi kita bahkan gak bisa berubah daripada kelemahan-kelemahan kita. Kita bahkan gak bisa tinggalkan dosa-dosa kita. Kita bahkan gak bisa hidup kudus. Bayangkan, dasar kita Yesus. Tapi kehidupan seperti apa yang kita bangun di atasnya. Bayangkan kalau kita dasarnya Yesus, tapi kita hidupnya tidak bisa memberikan impact atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Bayangkan hari ini kalau dasar kita Kristus, tetapi pernikahan kita bukan pernikahan yang kita bisa nikmati. Kita punya keluarga, bukan keluarga yang harmonis. Kita nggak percaya bahkan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bayangkan hari ini kalau dasar kita adalah Kristus, tapi kita nggak percaya bahwa kondisi ekonomi kehidupan keluarga kita akan membaik. Bahkan kita nggak percaya bahwa kita bisa punya hubungan yang bisa dipulihkan dengan mungkin keluarga besar kita yang selama ini kita punya masalah. Sedih sekali hari ini kalau kita katakan kita punya dasar Kristus, tetapi kita bahkan tidak percaya bahwa kita bisa bertumbuh mempunyai karakter seperti Kristus. Sangat menyedihkan hari ini jika Yesus sudah berikan hidupnya supaya kita di sini bisa punya hidup yang luar biasa, tapi kita membangun seadanya. Hari ini kita punya Tuhan yang besar. Sangat sayang kalau kita hidup tanpa kuasa. Anything less than changing the world is too small of a vision for people with a great big God. Paul McDill katakan, jika kita punya Tuhan yang besar, visi kita tidak bisa lebih kecil daripada mengubahkan dunia. Dengan apa hari ini, Bapak, Ibu, Saudari yang saya kasihi, kita bangun kehidupan kita. Mari kita ingat, kita punya dasar yang luar biasa. Mari kita bangun kehidupan kita juga dengan luar biasa. Dasar rohani kehidupan kita adalah Kristus, the precious cornerstone. Mari kita juga bangun dengan the precious stone. Hal yang ketiga yang harus kita pastikan. Apa sih yang menjadi pengharapan daripada Tuhan bagi kita jika kita dibangun di atas dasar atau pondasi Yesus Kristus. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia,
tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Petrus katakan, ketika kita datang kepada Yesus yang adalah batu yang hidup itu, kita pun menjadi batu hidup. The living stone. Hidup kita bukan lagi untuk kita sendiri. Kita harusnya menjadi batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani. Dipakai untuk membangun imamat yang kudus. Dipakai untuk membangun jemaat Kristus. Waktu hidup kita diubahkan oleh Tuhan, harusnya kita juga mau dipakai Tuhan untuk membawa perubahan dalam hidup saudara-saudari kita. Waktu kita bertumbuh, harusnya kita juga mau membiarkan Tuhan memakai kita, membantu orang yang lain untuk bertumbuh. Tuhan tidak pernah merancangkan kita menjadi Kristen individualis. Saya ulang, Tuhan tidak pernah merancangkan kita menjadi Kristen individualis. Ya, atau Kristen yang egois, atau Kristen yang EGP, emang gue peduli. Tuhan gak pernah rancangkan seperti itu. Kalau kita bilang Kristen individualis, itu seperti kita bilang es teh panas. Mana ada es teh panas? Kalau kita bilang Kristen individualis, seperti kita katakan gula asin. Mana ada gula asin? Kalau kita katakan Kristen individualis, seperti kita bilang kita demam tapi dingin. Mana ada demam itu dingin? Ya, gak ada Kristen itu individualis. Kalau kita bilang kita seorang Kristen, kita pasti akan terlibat dalam kehidupan saudara-saudari kita. Dan mereka juga akan terlibat dalam kehidupan kita. Kita bertanggung jawab hari ini untuk membantu satu sama lain bertumbuh di dalam Kristus. Hari ini apa sih yang menghalangi kita untuk kita di sini mau peduli lebih, terlibat lebih dalam kehidupan saudara-saudari kita? Kata satu sama lain, one another, alelon, itu muncul 100 kali di perjanjian baru saja. 59 kali diantaranya dipakai dalam konteks di mana saudara-saudari saling membangun secara positif. Kata saling mengasihi, love one another, itu munculnya aja 16 kali. Itu menunjukkan betapa banyaknya interaksi yang harus terjadi di antara kita satu dengan yang lainnya sebagai saudara-saudari di dalam jemaat. Kenapa? Karena kita adalah batu yang hidup. The living stone. Yang Tuhan mau pakai untuk membangun jemaatnya yang kudus. Menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi. Paulus katakan, ia telah meletakkan dasar bagi jemaat Korintus. Dan tidak ada dasar lain yang dia letakkan selain Yesus Kristus. Hari ini pun kalau kita katakan tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus. Yang merupakan dasar dan pondasi rohani. Yang Tuhan sudah letakkan juga dalam kehidupan kita. Seharusnya Yesus menjadi the cornerstone. Batu penjuru. Teladan. Pusat, center daripada hidup kita senantiasa. Jangan pernah biarkan Yesus menjadi batu dekorasi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita betul-betul lihat Yesus sebagai dasar di dalam kehidupan kita, harusnya kita juga akan membangun di atasnya dengan batu permata, the precious stone. Jangan kita bangun seadanya. Kalau kita punya the great God, let's have a great life. Hidup kita harusnya luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, kalau kita percaya hari ini, dasar kita adalah Yesus Kristus. Kita juga adalah batu yang hidup. The living stone. Kenapa? Karena Yesus adalah the living stone. Apa gunanya living stone? Kita mau dipakai Tuhan untuk membangun jemaatnya
menjadi persembahan yang berkenan untuk Tuhan. Mari kita bangun hidup kita, bukan di atas dasar yang lain, tapi hanya di atas dasar Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kami bisa membangun hidup kami di atas dasar Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan untuk membuat perbedaan dalam hidup kami. Bantu hari ini Tuhan kami untuk tidak pernah lupa bahwa Yesus adalah the cornerstone, batu penjuru kami Tuhan. Teladan hidup kami. Bantu kami hari ini tidak menyanyiakan hidup kami ini Tuhan dengan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kami membangun hidup kami dengan the precious stone, batu berharga. Seperti Engkau adalah Tuhan yang besar, kami mau hidup kami juga menjadi hidup yang luar biasa. Dan terakhir ya Tuhan, bantu kami di sini sekali lagi untuk hidup bagi Engkau Tuhan. Hidup menjadi batu yang hidup, yang membuat perbedaan di dalam jemaat Engkau. Sehingga setiap kami bisa saling membantu untuk membangun jemaat menjadi jemaat yang merupakan persembahan yang berkenan di mata Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas hidup yang Kau berikan ini. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Brother Sister, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus seperti yang selalu dilakukan oleh saudara-saudari, Brother Sister pendahulu kita di jemaat mula-mula. Namun sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya ingin mempersilahkan istri saya untuk bisa sharing tentang hidup muridnya, tentang apa arti salib bagi hidupnya. Saya akan bacakan satu ayat sebelum istri saya sharing. Saya akan bacakan dari Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya ingin mempersilahkan istri saya untuk sharing tentang apa makna salib di dalam hidupnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, brothers dan sisters sekalian. Perkenalkan, nama saya Jessica dari Merit Ministry Tangerang. Suami saya Adit, kami dikaruniai 2 orang putra, Axel 11 tahun dan Fier 2 tahun. Saya merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya memiliki 2 orang kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. Hidup dan tumbuh besar dalam latar belakang broken family, tanpa disadari membentuk saya menjadi seorang yang menutup diri, tidak mudah percaya dengan orang lain, dan sulit dalam mengambil keputusan, dan bahkan selalu merasa bimbang. Dinamika keluarga yang setiap hari selalu terjadi konflik membuat saya pada saat itu merasa hilang arah dan tidak punya tujuan hidup. Saya tidak punya keputusan untuk mengambil langkah akan seperti apa masa depan saya. Desember 2016 menjadi awal titik balik saya bisa merasakan hidup yang benar-benar berbeda ketika saya belajar firman Tuhan dan mengambil keputusan untuk menjadi muridnya. Saya ingat saat belajar tentang dosa, ada ayat yang sangat saya tertusuk. Di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Saya tertusuk. Saya melakukan begitu banyak dosa yang selama ini ternyata menyakiti hati Tuhan. Saya tidak pernah benar-benar bersungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi Dia terus setia menunggu saya untuk mengikuti jalannya. Begitu banyak hal yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan murid saya. Papa saya meninggal pada tahun 2017, 5 bulan tepat setelah saya menjadi seorang murid. Pada saat itu, pada saat pemakaman Papa, untuk pertama kalinya saya bisa berkumpul dengan mama, kakak-kakak, dan adik saya setelah hampir 2 tahun kami tidak pernah bertemu. Setahun setelahnya, pada tahun 2018, usaha saya dan suami tutup karena mengalami kebangkrutan. Dan di tahun 2019, saya mengalami keguguran. Pada saat itu saya berdoa, saya bertanya pada Tuhan, "Tuhan, apa yang sebenarnya Engkau mau dari hidup saya?" Saya tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi, karena saya percaya pada rancangan Tuhan atas hidup saya. Dia mau untuk saya bisa terus hidup di dalamnya. Di akhir 2019,
datanglah panggilan untuk saya dan suami bisa melayani Tuhan secara full time. Saya ingat, sewaktu awal saya menjadi murid, tidak pernah terpintas sekalipun keinginan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya hanya menjadi murid yang pada saat itu sangat nyaman untuk hidup dibimbing oleh pembimbing, nyaman dilayani, nyaman bisa share pergumulan, bisa fellowship dengan brother dan sister, merasa tidak perlu memikirkan apa-apa dan kenyamanan yang lainnya. Saya berpikir, kenapa saya? Kenapa saya yang ditawarkan untuk menerima panggilan itu? Kenapa tidak yang lain? Banyak orang lain yang bisa. Memangnya saya bisa? Begitu banyak pemikiran dan pertimbangan yang saya sadari setelah digali semuanya itu muncul karena saya merasa takut dan khawatir. Takut tidak bisa mengatur prioritas dengan benar, saya takut tidak bisa efektif dalam melayani, dan banyak ketakutan lainnya. Saya banyak spend time dengan brother dan sister, tetapi semakin banyak brother sister yang mensupport, saya justru semakin khawatir. Dan saya mengambil waktu 2 minggu untuk merenung. Saya berdoa dan berpuasa bersama dengan pasangan saya. Saya menggali firman-Nya dan belajar bahwa semua ini adalah tentang keputusan, tentang mengambil decision. Bagaimana Yesus memutuskan untuk terus setia meskipun murid-muridnya meninggalkan Dia. Bagaimana Yesus memutuskan untuk terus mengasihi meskipun Dia disakiti. Bagaimana Yesus memutuskan untuk terus percaya pada rancangan Bapa meskipun salib yang dilewatinya tidak pernah mudah. Yesus mengajarkan saya banyak tentang keputusan. Ketika tahun 2016 saya mengetahui kebenaran dari firman-Nya, apakah saya memutuskan untuk menjadi murid-Nya? Ketika banyak tantangan terjadi pada 3 tahun pertama saya menjadi murid, apakah saya memutuskan untuk terus setia hidup di dalamnya? Dan ketika saya mendapat panggilan melayani Tuhan, apakah saya memutuskan untuk percaya pada rancangan-Nya? Dan akhirnya tahun 2020 yang lalu, saya dan suami akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan kami dan hidup sebagai pelayan Tuhan. Sangat bersyukur mendapat kesempatan melayaninya secara full time, di mana selama sepanjang tahun kemarin kami bisa merasakan berjalan bersama Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan mengubahkan hati setiap orang adalah satu hal indah yang boleh kami rasakan. Melihat seberapa besar kasih Tuhan bekerja dalam hidup setiap orang adalah satu hal berharga yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Melihat Tuhan membentuk dan terus memurnikan hati kami sebagai pelayan-pelayannya adalah satu kehormatan yang kami boleh lalui. Apakah prosesnya mudah? Tidak. Tetapi akan indah selama kami memutuskan untuk terus percaya dan setia hidup di dalamnya. Saya bersyukur Yesus memberikan kita begitu banyak contohan bagaimana Ia mengambil keputusan. Salib adalah tentang bagaimana Yesus memutuskan untuk mau taat pada Bapa, bukan karena Ia memilih apa yang menjadi keinginannya sendiri. Tuhan sangat baik dan mampu melakukan banyak hal, karena Ia adalah Allah yang setia dari dulu hingga sekarang. Saya mau mengajak brother dan sister sekalian untuk kembali melihat apa saja kebaikan Tuhan yang sudah Ia lakukan di dalam hidup Anda. Dari sebelum mengenal Tuhan, saat menjadi murid, bahkan sampai sekarang. Ia memberikan banyak kesempatan untuk kita bisa memutuskan. Hal apa yang kini Anda memutuskan? Apakah ketika menghadapi bad news, Anda mau memutuskan melihatnya sebagai good news untuk Tuhan bentuk kita lebih lagi? Apakah ketika melihat tantangan, Anda mau memutuskan untuk tetap sukacita karena ini adalah rancangannya? Apakah sebagai murid, kita mau memutuskan untuk keluar dari pergumulan maupun zona nyaman untuk kita bisa terus melaksanakan tugas murid kita untuk memberitakan firman-Nya hingga ke seluruh bangsa? Saya mau encourage brother dan sister sekalian untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan berfungsi sebagaimana mestinya kita sebagai seorang murid. Saya percaya ketika kita lakukan bagian ini, bagian kita, dan kita miliki iman yang benar, bahwa Tuhan yang akan berperang untuk kita, hal itu akan mengubah pandangan kita sebagai seorang murid. Tidak lagi menjadi beban, tetapi bersukacita,
dan tidak sabar ingin memiliki pengalaman yang lebih lagi bersama Tuhan. Mari kita terus melihat pada salibnya dan memutuskan untuk terus hidup di dalamnya. Terima kasih. Brother dan sister, Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan contoh pada kita bagaimana untuk taat dalam Ia memikul salibnya. Marilah kita sebagai murid-muridnya juga terus semangat dan setia dalam mengemban dan memikul salib yang harus kita bawa setiap hari. Sekarang kita akan masuk ke perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Tuhan bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk firman yang dibagikan hari ini Tuhan. Kami begitu memuji Engkau Tuhan kalau di pagi hari ini Tuhan, kami masih diizinkan Tuhan, untuk kami boleh Tuhan belajar dari firman-Mu, untuk kami punya kesempatan Tuhan, untuk kami, hati kami diubahkan, dibentuk lagi Tuhan, semakin serupa dengan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu, kami tidak sempurna. Kami tahu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu banyak hal yang kami harus bertumbuh Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, agar kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat dan kekuatan Tuhan. Berikan kami hati Tuhan yang mau untuk terus Tuhan memikul salib kami Tuhan, untuk kami bisa terus bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa melihat Engkau semakin jelas lagi Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa mengenal hati-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar kami bisa lebih dekat dengan Engkau dan semakin lepas Tuhan, semakin jauh dari dunia ini Tuhan. Sehingga dunia ini tidak lagi menimbulkan rasa sakit kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan berpengharapan kepada Engkau Tuhan, kami akan mendapatkan kelegaan Tuhan. Kami akan mendapatkan banyak berkat Tuhan. Kami akan hidup di dalam damai sukacita Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kalau kami banyak berharap dalam dunia ini Tuhan, justru kami akan banyak tertipu, kami akan mengalami banyak kesakitan yang tidak perlu Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk Engkau bisa terus bimbing kami Tuhan. Berikan kami hati yang baru, hati yang taat, yang mau mengikut Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan, agar kiranya Tuhan, Engkau yang jaga Tuhan. Bangsa Indonesia ini Tuhan, jauhkan dari perpecahan Tuhan, jauhkan dari segala hal-hal buruk Tuhan, jauhkan dari segala musibah Tuhan. Agar kiranya Engkau yang lindungi Tuhan, Engkau yang kasihi bangsa ini Tuhan. Berikan kesempatan bangsa ini Tuhan, untuk mereka bisa mengenal Engkau Tuhan. Berikan bangsa ini Tuhan kesempatan untuk mereka bisa belajar dari firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau yang berikan Tuhan, hati yang baik Tuhan. Berikan kami hati yang mau memberi Tuhan, hati yang mau memberi untuk bisa membantu Tuhan sesama kami Tuhan. Membantu brother sister kami yang lain Tuhan, yang terkena dampak dari COVID Tuhan, yang kekurangan Tuhan. Dan juga untuk membantu gereja-Mu Tuhan, dalam gereja bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan setiap tangan Tuhan, setiap hati yang memberi, agar kiranya Engkau yang berikan damai sukacita-Mu Tuhan, dan juga pertumbuhan dalam kasih mereka. Terima kasih Tuhan,
Hanya di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik. Mari kita mengangkat satu pujian. Segala puji syukur. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah haleluya, come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah. Semuanya kita semua tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang Engkau taburkan Tuhan dalam hati kami. Biarlah bertumbuh Tuhan, bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan perlindungan. Engkau Allah yang kuat, yang membuat kami merasa tenang Tuhan. Tuhan, kiranya juga Tuhan, dalam situasi hari ini Tuhan, kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan punya doa yang semakin kuat hanya untuk mendoakan saudara-saudara kami Tuhan. Yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, dalam pergumulan yang tidak mudah. Kami berdoa Tuhan, untuk mereka juga dapat Engkau pulihkan, dapat Engkau jamah hidupnya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, hanya melalui Engkau saja Tuhan, semua orang dapat merasakan bahwa Engkaulah kasih itu, Engkaulah cinta itu Tuhan. Sehingga kami juga dapat membagikannya kepada orang lain juga Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan menutup ibadah ini, kita angkat satu pujian lebih semangat. Karena Allah kita dahsyat. Amin, come on. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dan barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Sama-sama kita menyanyi lebih keras lagi untuk Tuhan, come on.
Yeah. Sama-sama lebih keras. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan sekali lagi, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, amin. Allahku dahsyat, Allah kita dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Terima